Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Novia Ramdini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 di Universitas Wiralodra. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Di sini saya akan sedikit menerangkan kembali cerita di dalam novel Tiba Sebelum Berangkat karya Faisal Odang. Jadi di dalam novel ini diceritakan bahwa ada seorang anak lelaki. Ia dilahirkan dari keluarga yang sederhana di Sulawesi Selatan. Ia bernama Mapata. Ia dilahirkan dari seorang ayah yang bekerja sebagai petani dan ibunya adalah ibu rumah tangga biasa ya. Setelah Mapata beranjak sudah anak-anak, dia sudah sekolah dasar di Sulawesi Selatan itu mengadakan pemilu. Nah, di dalam pemilu itu ibunya memegang orang yang yakin bahwa partai yang diyakininya itu akan menang, tetapi ibunya ini mempercayai partai itu beda dengan ayahnya. Ayahnya memegang partai berwarna merah, sedangkan ibunya memegang partai berwarna kuning, merupakan kader besar di dalam partainya masing-masing. Nah, ibunya itu dipaksa oleh sahabatnya yang bernama Sukeri, di mana Sukeri ini sebagai ketua partai kuning itu di dalam desa yang Mapata tinggali. Namun Sukeri terus memaksa ibunya Mapata untuk mengecat pagar dan tembok rumahnya itu dengan warna kuning. Tetapi karena ayahnya memilih partai berwarna merah, makanya ayahnya melarang keras untuk ibunya mengecat pagar dan tembok rumahnya. Kemudian setelah pemilu itu selesai dan diumumkan, suara terbanyak itu yang dimenangkan oleh Partai Kuning, di mana partai yang ayah yakininya itu, yang merah itu, berada di urutan ketiga. Dan itu membuat ayahnya marah dan tidak percaya kenapa bisa terjadi, padahal banyak suara dari warga kampung itu memilih partai merah, tapi kok bisa terjadi yang menang adalah Partai Kuning. Dan di situ membuat ayahnya Mapata sangat marah besar, sehingga ayah Mapata itu membakar bendera dari partai lawannya itu. Nah, sehari setelah pemilihan suara berlangsung, ayahnya Mapata diketahui telah meninggal dengan keadaan yang sangat mengenaskan, di mana kepalanya terpisah dari badannya. Dan orang-orang kampung di situ meyakininya bahwa ayah Mapata dijadikan tumbal untuk pembangunan jembatan di daerahnya. Padahal sebetulnya ayahnya Mapata ini dibunuh oleh lawan partainya ini. 7 bulan berlalu setelah kejadian itu, Sukeri menikahi ibunya Mapata, dan Sukeri membujuk ibunya Mapata untuk menjual rumah yang ia tinggali bersama Mapata itu untuk satu tempat tinggal bersama Sukeri, dan Mapata beserta ibunya ikut bersama Sukeri. Nah, di rumah Sukeri ini Mapata mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari Sukeri, di mana Mapata harus melakukan hubungan yang yang kurang itu untuk melayani keinginan Sukeri. Semenjak itu
Mapata berpikir bahwa di dalam dirinya ini ada setan perempuan, apa yang dibilang Sukeri ini, dan Mapata percayai bahwa di dalam diri Mapata ini ada setan perempuan yang menguasai tubuhnya. Selang kejadian itu berlangsung dan Sukeri sering sekali melakukan hubungan seperti itu tanpa ibunya Mapata ketahui, dan akhirnya setelah remaja Mapata tidak menyukai lawan jenis, ia hanya menyukai sesama jenis, hingga akhirnya di suatu hari nanti setelah ibunya meninggal, Mapata akhirnya pergi ke kampung yang lain. Nah, di sini Mapata bertemu dengan seorang biksu yang bernama Puang Matua Rusmi. Puang Matua Rusmi ini yang aslinya bernama Rusming, namun setelah diangkat menjadi biksu, yang warga Sulawesi yakini bahwa seorang biksu ini tidak mempunyai jenis kelamin, di mana seorang biksu ini benar-benar suci yang dipercayai oleh Dewa Tasewae sebagai pemimpin dari golongannya ini untuk memimpin peribadatan yang mereka yakini. Dan di dalam rumah Arajang ini Mapata selalu mendapatkan apa yang Mapata butuhkan, dan ini dibantu oleh Puang Matua Rusmi. Nah, Puang Matua Rusmi ini mengangkat Mapata sebagai Toboto. Toboto adalah lelaki pendamping ritual-ritual para biksu atau tangan kanannya biksu, dimana dalam menjadi Toboto ini harus mengikuti apa yang biksu-biksu lakukan, seperti halnya dalam acara sunatan, di dalam memimpin acara-acara adat di desa itu. Puang Matua Rusmi harus mengajak Tobotonya untuk mengikuti ritual-ritual seperti itu. Jadi apabila Puang Matua Rusmi tidak bisa menghadiri, maka bisa diwakili oleh Tobotonya ini. Nah, setelah pengangkatan Mapata menjadi Toboto dan Puang Matua Rusmi selalu menceritakan kejadian-kejadian sebelum Puang Matua Rusmi menjadi biksu, akhirnya Mapata bisa menyimpulkan bahwa Puang Matua Rusmi ini dulunya seorang lelaki biasa yang menjalin hubungan bersama Andi Upe. Andi Upe ini adalah seorang anak bangsawan yang menganggap dirinya adalah bangsawan. Jadi ketika beberapa tahun yang lalu diceritakan bahwa keluarga Andi Upe ini mendapatkan hasil panen yang sangat melimpah dan membuatnya menjadi keluarga yang kaya mendadak di periode panen itu, sehingga menyebut dirinya sebagai bangsawan, di mana nama bangsawan yang disematkan dalam keluarganya ini menjadi gunjingan para tetangga-tetangga di desa itu, dan itu sudah menjadi pembicaraan turun-temurun dari waktu ke waktu. Nah, Andi Upe ini mengikuti sebuah organisasi, di mana di dalam organisasi itu disebut KGSS atau Kesatuan Gurila Sulawesi Selatan. Nah, di sini Andi Upe menjabat sebagai orang penting di dalam tentara gurila ini. Andi Upe bertempat tinggal di hutan karena untuk menjaga kampung itu dari para tentara Jawa yang ingin menguasai daerah Sulawesi Selatan. Di sini Puang Matua Rusmi tidak direstui oleh keluarga Andi Upe karena tidak boleh hukumnya menjalani hubungan dengan sesama jenis. Namun mereka berdua ini sama-sama menyukai.
Andi Upe menyukai Puang Matua Rusmi atau Rusming, dan Rusming menyukai Andi Upe. Namun di sini terlibat cinta terlarang ya. Kemudian setelah menjadi biksu, akhirnya Rusming menjelaskan kepada Upe bahwa saya sudah menjadi biksu, saya tidak lagi menjalin hubungan bersama orang-orang yang berjenis kelamin, karena biksu ini suci, biksu ini sebagai pemimpin peribadatan gitu. Dirinya tidak mungkin mempunyai nafsu untuk menyukai seseorang. Nah, akhirnya di sini juga Mapata merasakan apa yang Sukeri lakukan kepada Mapata, dan perlakuan itu ia dapatkan dari Rusming atau Puang Matua Rusmi. Dengan iming-iming ia akan mendapatkan kekuatan ketika ia menuruti apa yang Rusming inginkan. Nah, kemudian selang beberapa waktu ia bertempat tinggal di rumah Arajang, ia bertemu dengan Batari. Batari ini adalah teman sekolah dasar waktu ia bersekolah. Batari ini merupakan ponakan dari Rusming. Batari ini anak dari Rusmang, di mana Rusmang ini sebagai imam besar di masjid kampungnya. Batari ini ditinggalkan oleh ayahnya karena ketika ayahnya meninggal, ayahnya berusaha menyelamatkan Rusming dari para tentara Jawa yang ingin menguasai Sulawesi Selatan. Nah, di sini Batari menjelaskan kepada Mapata bahwa sebenarnya Rusming ini tidak sebaik apa yang ia pikirkan, bahwa Mapata ini selama ini berpikiran salah mengenai Rusming. Dimana setelah kejadian ketemu Batari ini, Mapata akhirnya berpikir bahwa ia benar sekali apa yang dikatakan Batari ini. Sebenarnya sebagai Toboto ia selalu dibawa-bawa untuk mengikuti ritual-ritual yang Rusming kerjakan, tapi kenyataannya Mapata selalu tidak diikutsertakan dalam acara-acara yang Rusming hadiri. Nah, di sini Mapata mulai berpikir. Selang beberapa waktu, akhirnya Mapata memilih untuk kabur bersama Batari ini. Batari ini memang sangat menyukai Mapata karena ia merupakan lelaki yang cerdas. Namun Mapata sama sekali tidak menyukai lawan jenis. Nah, akhirnya Batari dan Mapata ini memutuskan untuk pergi ke kota Sengkang dengan membawa emas dan uang-uang dan harta milik Rusming yang dia simpan di dalam rumah Arajang ini. Nah, di sini akhirnya Batari dan Mapata memilih untuk ngontrak di rumah sederhana yang lebarnya mungkin hanya 8 kali 10 meter ya. 6 bulan berlalu dari rumah itu, akhirnya harta yang ia bawa dari kampungnya itu kan habis. Nah, Mapata memilih membuka salon, di mana salon ini ia namakan sebagai Salon Laila. Nama Laila ini ia ingat lagi ketika ia berada di rumah Arajang. Laila adalah nama biksu besar yang dipercayai oleh biksu-biksu lainnya, yang biksu-biksu percaya bahwa nama Laila ini adalah nama yang diberikan oleh Dewata Sewae sebagai pemimpin biksu-biksu, untuk memimpin biksu-biksu dimanapun berada. Nah,
ia mengingat lagi nama itu. Akhirnya ia menamakan salonnya itu dengan nama Laila. Karena Mapata mempunyai kelebihan untuk merias-rias pengantin atau membuka konsultasi, akhirnya banyak sekali orang yang datang ke salon Laila ini. Nah, namun di sini Batari mendapatkan uang dengan hasil yang ia kerja sebagai pelayan lelaki. Kemudian uangnya ini dipakai Mapata untuk membelanjakan para berondong-berondong yang Mapata simpan, karena Mapata ini kan suka dengan sesama jenisnya. Sedangkan Batari ini tidak pernah puas dengan apa yang Mapata berikan. Akhirnya Batari bekerja sebagai PSK, tetapi Mapata yang menggunakan uangnya untuk melakukan LGBT. Kemudian 3 tahun berlalu, akhirnya Batari ini hamil. Ia cerita kepada Mapata. Namun Mapata di sini sangat tidak percaya, karena itu bukan anak saya. Kamu melakukan ini dengan banyak sekali lelaki, jadi ini bukan anak saya. Tetapi Batari bercerita seperti itu bukan untuk dikasihani oleh Mapata. Dan akhirnya Mapata ini memberanikan diri untuk bertanggung jawab, karena sekarang Mapata sudah bukan lagi Toboto. Mapata sekarang sudah mempunyai jenis kelamin, bahwa jenis kelaminnya itu benar-benar lelaki tulen. Nah, dengan rasa tanggung jawab yang besar, akhirnya Mapata menikahi Batari, dan Batari sudah sah menjadi istrinya, namun tetap bekerja sebagai PSK. Akhirnya bayi itu lahir dan Mapata memberi nama Walida, di mana Walida ini mempunyai arti yang besar bagi hidup Mapata. Dan selang beberapa minggu setelah Walida lahir, salon itu digerebek oleh tentara Islam atau DITII divisi Hasanuddin, yang menyebut organisasinya ini sebagai tidak ada yang suci di bawah matahari ini, di mana organisasi ini memberantas orang-orang yang menyukai sesama jenis dan orang-orang yang menista agama. Nah, di sini Mapata disekap oleh golongan ini, dan ada 2 lelaki yang sering menyiksa Mapata. Di dalam rumah penyekapan ini tidak ada apapun, dan itu hanya gelap dan diterangi oleh bohlam yang 5 watt seperti itu ya. Hanya ada 2 ventilasi di bagian kanan dan kiri yang lebarnya masing-masing seperti TV 14 inci. Mapata hanya mendapatkan makanan 2 hari sekali, dan di situ tidak ada toilet untuk ia membuang air besar maupun kecil, dan terpaksa Mapata harus membuang air kecil atau air besar itu di ruangan tempat ia tidur. Dan di dalam penyekapan ini Mapata hanya mendapatkan siksaan dan siksaan. Dan di situ ada 2 lelaki yang menyekap Mapata dan menamai dirinya sebagai Alibaba. Dan Alibaba ini mengetahui di mana letak dan Alibaba ini mengetahui letak kelemahan Mapata, yaitu berada di lidahnya. Tetapi tidak asal memotong lidah, Alibaba ini harus melakukan ritual seperti merendam bilah bambu di dalam tempayan yang sudah
dipenuhi dengan perasan air jeruk nipis, kemudian ditetesi 7 darah makhluk hidup yang berkaki 2, kemudian yang sudah bilah bambu ini sudah diasapi oleh kembang 7 rupa. Barulah Mapata akhirnya tidak bisa berbicara karena lidahnya dipotong oleh Alibaba. Dan ada satu lagi seorang penyekap yang Mapata namai. Ia adalah lelaki menjijikan level bla bla bla. Lelaki menjijikan level bla 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 ini bernama asli Sumiharjo. Ia berasal dari Jawa, dan dimana Mapata ini sangat bersahabat baik karena Sumiharjo selalu memberikan surat yang Mapata tulis kepada Batari dan Walida. Tetapi tanpa Mapata ketahui ada sesuatu yang besar yang Sumiharjo sembunyikan dari Mapata. Dan akhirnya penyekapan itu digerebek oleh polisi, di mana polisi ini sudah menemukan Mapata dalam posisi paling mengenaskan, dan polisi ini membawa Mapata ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itu Mapata dirawat oleh seorang perawat yang bernama Alinea, dan Alinea ini selalu menghibur Mapata. Dan akhirnya setelah beberapa minggu dirawat di rumah sakit, Mapata dijemput oleh sahabatnya yang dulunya seorang bencong. Kemudian Mapata tinggal di rumah sahabatnya ini, dan akhirnya sahabatnya ini menjelaskan bahwa sebenarnya Batari sudah menikah lagi bersama Sumiharjo yang ia dulu anggap sebagai sahabatnya. Dan itu merupakan kesedihan paling mendalam di dalam hidup Mapata. Tetapi ada alasan di balik itu semua, karena Walida ini tidak ingin mempunyai ayah seorang bencong. Akhirnya Batari menuruti keinginan Walida untuk menikah dengan lelaki tulen. Dan di sini akhirnya Mapata mengikhlaskan takdir yang terjadi di dalam hidupnya, karena Mapata harus ditinggalkan atau dihianati oleh sahabatnya dan istri juga anaknya. Tetapi di situ Mapata ikhlas karena Mapata sudah keluar dari penyekapan itu dan dirawat sahabatnya, dan mengetahui orang yang disayangnya itu telah berbahagia dengan apa yang mereka inginkan. Cukup sekian video dari saya, dan ini adalah cerita singkat yang saya ceritakan kembali di novel ini ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.